Subscribe now. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tentunya tetap semangat. Baik teman-teman semua, jumpa kembali di channel YouTube Ademed. Dan pada pembahasan kali ini masih seputar basa-basi ya, yaitu membahas bahasana, bahas ini. Hari ini kita akan membahas topik masih yang sama ya, kita akan membahas topik mengenai persiapan US SMP 2022. Ya, sebelumnya kita sudah bahas di part 1 dan part 2. Bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan mungkin bisa dicek di channel ini ya. Nanti kalian bisa lihat part 1 dan part 2-nya. Oke. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa untuk terus mendukung channel ini, mohon dukungannya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk mensubscribe dan juga men-like video ini jika kalian suka dengan video ini. Dan kalian bisa tinggalkan komentar jika kalian mungkin punya masukan, kritik, atau mungkin ada request, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Kita lihat untuk di soal yang pertama ini, untuk kisi-kisinya, ini tentang peluang ya. Oke, teman-teman masih ingat konsep dari peluang ya? Kita semua masih ingat bahwa untuk mencari nilai suatu peluang, maka bisa didapatkan dari banyaknya titik sampel ya, titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Oke. Nah, kita lihat di sini soal yang pertama, 3 uang atau 3 mata uang logam dilambungkan bersama-sama. Artinya ada 3 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang muncul paling banyak 2 angka. Kita tahu kalau satu uang logam berarti memiliki 2 sisi ya. Nah, kalau 3 berarti berapa banyak ruang sampelnya dulu yang harus kita cari. Nah, berarti ruang sampelnya bisa kita cari dengan rumus 2 pangkat N ya. N itu adalah menyatakan banyaknya si uang. Nah, tadi atau logamnya ya. Berarti 2 dipangkatkan 3. Itu sama dengan 8. Oke, ruang sampelnya sudah dapat. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang muncul paling banyak angka 2. Nah, kita bisa rincikan terlebih dahulu nih. Kalau paling banyak 2 angka, berarti bisa paling sedikit ya bisa kemungkinan semuanya gambar gitu ya. Bisa juga angka gambar angka. Kemudian ada lagi angka gambar ya. Oke. Kemudian ada lagi gambar angka. Nah, ini paling banyak. Tapi kalau satu angkanya ya boleh ya. Kalau angkanya 1 berarti angka gambar gambar angka gambar, dan terakhir gambar angka ya. Nah, jadi ada berapa nih titik sampelnya? 1, tiga-tiganya gambar. Ini yang ini untuk yang 2 angka 1 gambar. Kemudian ini 1 angka 2 gambar ya. Jadi totalnya ada 7. Maka banyaknya atau peluangnya untuk paling banyak 2 angka. Berarti kalau paling banyak 2 angka kan angka nggak bisa ya. Nah, berarti peluang A sama dengan tadi ada 7 berbanding 8. Ini adalah nilai dari peluangnya. Jelas ya? Lanjut soal berikutnya. Budi dan Sinda sedang bermain lempar uang logam. Ketika Budi melempar 3 uang logam secara bersamaan, ia mendapatkan hasil sebagai berikut. Kita lihat, yang pertama angka, kedua angka, yang ketiga adalah gambar. Jika Sinta berharap mendapatkan hasil yang jumlah gambarnya lebih banyak dari hasil Budi, maka peluang yang diharapkan oleh Sinta adalah, oke, berarti kalau si Budi tadi ya, kalau Budi mendapatkan 1 gambar, maka jika Sinta ingin lebih banyak dari Budi, paling tidak Sinta harus mendapatkan 2 gambar. Ya, dari mendapatkan hasil yang jumlah gambarnya lebih banyak. Berarti bisa angka gambar-gambar, bisa juga gambar-gambar angka, bisa juga apa? Gambarnya ini tadi gambar angka gambar ya, gambar angka gambar, atau yang terakhir
gambar-gambar angka. Nah, kan hanya ini ya. Karena gambarnya lebih banyak daripada si Budi ya. Berarti ada 3, maka peluangnya sama dengan 3 berbanding untuk ruang sampelnya karena 3 uang logam sama seperti nomor 1. Jadi 3/8 seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk soal peluang. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Nah, di sini ada bentuk soal persamaan kuadrat ya, teman-teman. Oke, masih ingat ketika menemukan soal berbentuk persamaan kuadrat, maka tidak jauh yang ditanyakan adalah akar-akar persamaannya. Dan kita lihat di sini akar-akarnya ada P dan Q. Berarti kita harus tahu dulu ya nilai daripada P plus Q-nya berapa dan kemudian P dikali Q-nya juga berapa. Nah, untuk P ditambah Q itu bisa didapatkan dari min B per A. Sedangkan P dikali Q diperoleh dari C per A. Mana A, B, dan C-nya ya kita A itu adalah koefisien X kuadrat, kemudian B koefisien min X, dan C adalah konstanta. Tadi B-nya adalah min 4, berarti min dikali min 4 itu sama dengan 4 ya, jadi plus. Kemudian dibagi 2, sehingga 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian untuk P dikali Q-nya min 30 dibagi 2 sama dengan minus 15. Oke. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan nilai dari ini nih. Nah, ini kita sudah tahu PQ tadi sudah kita dapatkan min 15 ya. Jadi kita kerjakan dulu yang ini nih. Untuk P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, ini bisa kita jabarkan ya. Berarti P kuadrat plus Q kuadrat jadi P plus Q dikuadratkan. Nah, ini kan kalau kita kuadratkan P kuadrat, kemudian ini Q kuadrat sudah dapat, tapi ada 2 PQ-nya. Jadi supaya sedangkan di sini tidak. Apakah di sini ada 2 PQ? Pertanyaannya kita lihat ya. Ya. Ternyata kan di sini ada ya. Jadi 2 P dan Q. Berarti kita tidak perlu repot-repot. Ini tidak usah kita rubah lagi ya. Jadi langsung aja bentuknya ternyata seperti ini. Nah, tadi kita sudah dapat P plus Q-nya berapa? 2. Berarti tinggal kita substitusi. Berarti 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 4. Ya. Jadi jawabannya yang A. Yang C ya, sorry, yang C. 4 ya. Oke. Dah, seperti itu. Nanti silakan teman-teman bisa mencoba untuk soal yang sejenis ya, yang seperti ini ya. Baik. Akan lanjutkan lagi. Masih seputar persamaan kuadrat. Kalau kali ini adalah menentukan persamaan kuadrat baru. Kita lihat. Ini adalah persamaan kuadratnya. Berarti seperti biasa kita cari akar-akarnya. Itu ada M plus N. M plus N-nya berarti min B per A. Berarti min 4 dibagi 1. Itu min 4. Kemudian M dikali N-nya. C per A itu 6 dibagi 1 sama dengan 6. Lalu persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2M dan 2N. Nah, berarti kita cari dulu nih. Kalau di 2M ditambah 2N itu berapa? Ya, kebetulan koefisiennya sama-sama 2. Kita faktorkan 2-nya. Kemudian M plus N-nya kita faktorkan. Kita pisahkan seperti ini. Nah, terus tadi kita sudah dapat M plus N itu min 4. Berarti 2 kali min 4. Sehingga didapatkan sama dengan minus 8. Kemudian M kali N. Ya, ini diganti 2M dikali 2N. 2 kali 2 sama dengan 4. M kali N-nya tadi sama dengan 6. Sehingga 2M kali 2N sama dengan 24. Nah, selesai ya. Nah, sehingga dari sini persamaan kuadrat barunya, teman-teman harus hafal nih persamaan kuadrat baru. Berarti X kuadrat dikurang jumlah akar itu berarti min 8 dikali X, begitu. Lalu dikalikan lagi dengan plus M kali N-nya tadi ya, atau X1 kali X2. Ya, sama dengan berapa? 24 ya. Ya, tapi di sini ada kesalahan ya. Ini seharusnya koefisiennya 24 semuanya ya. Nah, sehingga dapat hasil akhirnya adalah X kuadrat
plus 8x karena min ketemu dengan min, kemudian plus 24. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi seharusnya jawabannya itu yang paling mendekati adalah yang A. Ya, dengan catatan koefisiennya kita ganti 4-nya dengan atau ditambahkan 2 di depannya. 24 ya. Oke, jelas ya? Nah, nanti teman-teman silakan bisa mencoba di soal berikutnya ya. Nih, di sini sudah ada. Nanti coba dikerjakan ya. Baik, lanjut lagi. Satu bentuk soal lagi. Kita lihat. 6x kuadrat plus 3x min 5. Seperti biasa dicari dulu akar-akarnya. Tapi di sini ada keterangan tambahan. M-nya lebih dari N. Oke. Nah, kalau kayak seperti ini, berarti kita faktorkan nih. Ya, bagaimana cara memfaktorkannya? Bisa kita dengan pemfaktoran biasa dulu dicoba. Ini ada x 6x kuadrat, berarti kita buat x dengan x. Kemudian koefisien konstantanya min 5. Min 5 itu berarti bisa min 1 kali 5, bisa juga min 5 dikali 1. Ya, silakan teman-teman mau pilih yang mana. Misalkan di sini 1 dengan 5, boleh. Nah, kemudian tadi x kuadratnya koefisiennya 6. Nah, sekarang kita uji ya, misalkan dengan M 6 dengan 1 lah ya. Nah, kalau 6 dengan 1 nih, misalkan ini 6 dikalikan 5, 30 ya. Kemudian kalaupun ini satunya di sini kita kalikan, misalkan plus 1, toh jadinya 31, nggak masuk ya. Atau min 1 di sini, berarti 30 kurang 1 juga nggak dapat. Nggak sama dengan 13, berarti kemungkinannya boleh kita tukar ya, misalkan di sini 1 atau di sini 1, di sini 6. Nah, ini 1, kemudian 6-nya yang di sini 1. Nah, sorry, Mam. Ini 1, ininya 6 ya. Nah, ini 5 dengan 6 pun kalau dijumlah ternyata belum memenuhi ya, berarti nggak bisa. Nah, berarti kita cari lagi nih selain yang 1 dengan 6 atau 6 dengan 1 berapa? Misalkan bisa dengan 2 dengan 3. Oke. Misalkan di sini saya taruh 3. Nah, kemudian di sini berarti 2x ya, 2x. Oke. Nah, kita lihat suku yang tengahnya adalah 13x plus ya, berarti 3 kali 5 kita pilih plus. Kenapa plus ya? Karena nanti kan hasilnya di sini plus ya. Sehingga nanti di sini salah satunya kita pakai di sini min. Nah, ini kan 3 kali 5, 15. Oke. Kemudian min 1 kali 2, min 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan 15 dikurang 2, itu kan sama dengan 13. Nah, berarti terpenuhi nih faktornya. Nah, berarti dari sini didapatkan pertama adalah 3x min 1 itu sama dengan 0. Sehingga untuk nilai x-nya sama dengan x1 ya. Sama dengan 1/3. Lalu X2-nya. Oke, yang X2-nya berapa tadi? 2X plus 5. Nah, 2X plus 5 sama dengan 0. 2X plus 5 sama dengan 0. Oke. Berarti 2X sama dengan minus 5. Nah, sehingga X-nya sama dengan min 5/2. Ini untuk X2-nya ya. Nah, tapi kan di sini tadi pakainya M dengan N. Kita lihat aja mana yang paling terbesar. 1/3 atau 5 min 5/2. Tentu yang positif yang lebih besar. Maka M-nya itu adalah 1/3. Jadi kita ganti M-nya dengan 1/3. 6 dikali 1/3 dikurangi dengan 4 dikali N-nya tadi min 5/2. Sehingga bisa kita hitung. Ini boleh dicoret ya, 6 dibagi 3, itu 2. Ini min kali min plus, tapi 4 dibagi 2 sama dengan min 2 kali min 5 plus 10. Ya, sehingga didapatkan nilainya sama dengan 12. Sudah jelas, berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Ya, mudah ya teman-teman ya. Nah, silakan nanti dipelajari kembali dan jika ada pertanyaan silakan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi kalau ada masukan ataupun ada kritik boleh disampaikan lewat kolom komentar. Oke,
Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, terus semangat dalam menghadapi persiapan menjelang US ya. Sukses selalu untuk kalian, terutama untuk yang kelas 9. Dan nantikan video berikutnya, baik untuk yang kelas 7 dan kelas 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.